Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amalan seseorang yang mana orang tersebut akan terang benderang di alam kubur. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin pada halaman 6. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi, barang siapa yang memperbanyak salawat kepadaku di masa hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya, ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memintakan ampunan akan dosa orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, setelah orang itu mati. Barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, maka tatkala orang tersebut mati, Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa seseorang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah diri kalian, minas salati alayya, dari membaca salawat kepadaku, fa innaha, karena sesungguhnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun, yaitu cahaya, fil qabri, di dalam kubur, wa nurun, dan cahaya, alas sirati, di atas sirat, wa nurun, dan cahaya, fil jannati, di dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah diri kalian dari membaca salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat merupakan cahaya di dalam kubur, dan salawat merupakan cahaya di atas sirat, dan salawat merupakan cahaya di dalam surga. Jamaah Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam kubur orang tersebut akan terang benderang. Karena salawat merupakan nurun, merupakan cahaya, fil qabri, di dalam kubur, yang mana di dalam kubur tidak ada cahaya, gelap gulita, yang bisa membuat alam kubur terang benderang, yaitu dengan cara kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup kita. Dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurun, merupakan cahaya, alas sirat, di atas sirat, wa nurun fil jannah, dan merupakan cahaya di dalam surga. Seseorang yang ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang ingin selamat ketika berjalan di atas sirat, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan seseorang yang ingin mendapatkan nikmat di surga, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi, maka Allah akan memerintahkan kepada makhluk-makhluknya Allah tatkala orang tersebut telah mati untuk dimintakan ampunan akan dosa-dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku fi kitabin, dalam suatu kitab. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu kitab, lam tazilil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitabi, maka selama nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab tersebut, tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab, maka para malaikat akan tetap memintakan ampunan akan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tadhkirul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tatkala seseorang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu kitab, maka selama salawat itu ada pada kitab tersebut, maka para malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala akan seseorang yang membaca salawat, akan seseorang yang menulis salawat pada suatu kitab tersebut. Jamaah Tadhkirul Qulub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita perbanyak membaca salawat di bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan nikmat-nikmat hidup di dunia dan nikmat-nikmat di alam kubur, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sirat, dan kita juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah akan daku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.